Safdah TV. La ilaha illallah. Ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama la ilaha, itu namanya meniadakan, ya, menafikan. Illallah artinya menetapkan, ya, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Artinya semua yang diibadahi selain Allah itu tidak berhak, tidak benar, karena mereka bukan ilah, bukan yang berhak diibadahi, bukan Tuhan, mereka makhluk, ya. Dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang dipertuhankan. Nah, ini baru makna la ilaha illallah. Ya, kalau nafi saja, meniadakan saja, bukan tauhid, itu ateis. Menetapkan saja tanpa meniadakan, itu syirik. Maka disebut tauhid adalah meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Ya, inilah makna kufur kepada tagut. Dan menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Inilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan surat An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa katanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Tapi anehnya mereka ingin malah berhukum kepada hukum tagut. Padahal mereka diperintahkan untuk kafir kepada hukum tagut itu. Ya, dan setan memang ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh sekali. Lihat, Allah Subhanahu wa taala heran kepada orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab suci sebelumnya, tapi kok malah lebih senang berhukum kepada hukum tagut. Aneh. Kalau dia beriman bahwasanya Al-Qur'an itu sebaik-baik pedoman, hadis itu sebaik-baik bimbingan, seharusnya kan dia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum dong dalam kehidupan. Ya. Ini kok malah tidak suka dan lebih suka untuk berhukum kepada tagut. Ini aneh. Ya. Hal seperti ini bisa membatalkan keimanan tentunya, saudaraku seiman, bahkan membatalkan keislaman. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, itu Yahudi dan Nasrani, ya? Mereka beriman kepada jibet dan taghut. Jibet di sini dukun. Ada yang mengatakan jibet di sini setan, dan taghut itu dukun. Wa yaquluna lil ladzina kafaru. Lalu mereka berkata kepada orang-orang kafir, mereka ini, orang-orang kafir ini lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman dan lebih baik jalannya. Kok aneh? Padahal mereka diberikan Alkitab. Mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Sama halnya dengan kaum muslimin. Ya, diturunkan Al-Quran, ada hadis. Padahal Al-Quran sebaik-baik ucapan, hadis sebaik-baik bimbingan. Tapi kok anehnya tidak mau gitu loh. Ya, berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya. Namun sudah kita jelaskan juga, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah sudah diberikan perinciannya oleh para ulama. Tidak semuanya kafir. Ya. Buktinya Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak? Masuk Islam. Selama ia masuk Islam dan dia menjadi Raja Habasyah, ternyata tidak berhukum dan hukum Allah. Ya. Sehingga bisa kita istimbat bahwa tidak setiap hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. Kalaulah semuanya kafir, tentu pasti Rasulullah akan mengkafirkan Najasyi. Ya. Tapi ketika Najasyi meninggal, Rasulullah menyolatkannya dengan sholat gaib. Dengan sholat apa? Sholat gaib. Iya. Fi sahih Muslim min hadits Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Mak di sini mempunyai makna umum ya, bima kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Maka haramlah hartanya, darahnya dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ Nabi tidak mencukupkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah oleh Nabi dengan apa? Kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Iya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian.